Tuhan berbicara kepada saya sangat jelas sekali ketika saya berdoa dan saya tanya dengan Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat semua kita pada hari ini. Saya berdoa supaya Allah memberikan pesan, Tuhan memberikan curahan akan isi hatinya sendiri, sehingga hari ini menjadi hari yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka sampai kapanpun. Lalu kemudian Tuhan tunjukkan kepada saya satu ayat, dan saya percaya ini yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari buka firman Tuhan bersama-sama dalam Amsal pasal yang ke-22, ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-22, perhatikan pada ayat yang ke-6. Mari perhatikan pada ayat yang ke-6 dari Amsal pasal yang ke-22. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amen. Saya bacakan sekali lagi, Anda perhatikan pada Alkitabmu, beri tanda pada Alkitab saudara. Firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ada terjemahan lain yang mengekspresikan ayat ini dengan bagus sekali sebenarnya. Dikatakan begini, give your children a taste of the things of God when they are little. Dikatakan berikan kepada anak-anakmu mencicipi atau mengecap akan hal-hal yang berasal dari Allah pada waktu mereka masih muda. And when they grow up, pada waktu nanti mereka bertumbuh dewasa, the world will never satisfy them. Maka dunia tidak akan pernah bisa memuaskan mereka. Amen, saudara. Alkitab berkata, berikan kepada anak-anakmu supaya mereka mengecap akan hal-hal yang berasal dari Allah. Pada waktu mereka masih muda. Ketika mereka berkembang menjadi dewasa, maka dunia tidak akan pernah bisa memuaskan mereka. Ada pertanyaan yang diajukan melihat bahwa banyak orang-orang muda terima Tuhan dalam hari-hari ini. Berapa persen yang bisa bertahan setia mengikuti akan Tuhan? Tidak ada statistik yang menjelaskan soal itu. Tapi suatu hari dibuat riset dari hasil KKR Billy Graham. Dan Billy Graham bukan hanya KKR untuk orang-orang muda, dia KKR untuk semua lapisan umur. Ternyata ketika Billy Graham mengadakan tantangan altar call, dan ribuan, mungkin puluhan ribu orang maju ke depan memberikan dirinya kepada Tuhan. Sekian tahun kemudian ketika dibuat riset kembali, dari mereka yang maju ke depan, berapa persen yang masih ikut Tuhan? Dijumpai suatu fakta, hanya 5% yang masih bertahan. Saya bergumul dalam hati karena saya berkata begini, Tuhan, saya tidak mau mengaminkan akan hasil riset ini sebagai suatu kebenaran. Saya yakin ada sesuatu yang salah di dalam pergumulan mereka ketika mereka mulai tumbuh di dalam Tuhan. Sampai akhirnya ayat ini berbicara kepada saya. Dan Tuhan berkata, berikan kepada anak-anakmu supaya mereka boleh mengecap perkara-perkara yang dari Allah. Dan bukan perkara agama. Perkara-perkara yang dari Allah. Maka ketika mereka bertumbuh dewasa, dunia tidak akan pernah bisa memuaskan mereka. Dengan kata lain, kepuasan mereka hanya mereka dapatkan di dalam Tuhan Yesus mereka. Persoalannya adalah karena gereja, kekristenan, hanya menampilkan agama sebagai alternatif buat generasi muda atau buat manusia. Begitu orang mendengar kata agama, orang diajak berpikir tentang aturan, tentang dogma, tentang ibadah, tentang hal-hal yang rutin membosankan dan akhirnya membawa kepada kematian rohani. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kepada kita untuk memperkenalkan mereka yang masih muda kepada agama.
Tapi Alkitab berkata, biarkan mereka bukan hanya melihat, bukan hanya terikat dengan agama atau gereja, tapi mengecap taste hal-hal yang dari Allah. Kata mengecap artinya kita merasakan dengan indera kita bahwa Allah itu bisa dinikmati, dikecap, dan kita bisa tahu bahwa Dia sungguh-sungguh ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita membiarkan dan membawa orang-orang muda, anak-anak kita, mengecap akan hal-hal yang dari Allah. Firman Tuhan berkata, ketika mereka tumbuh dewasa, dunia tidak akan pernah bisa memuaskan mereka. Di Israel, zaman Israel kuno, saudara, Anda tahu para bidan, mereka bukan hanya membantu ketika seorang bayi dilahirkan, mereka juga masih mendampingi si ibu untuk beberapa saat lamanya, terutama ketika membantu ibu ini merawat si bayi ketika ibunya masih dalam keadaan lemah. Nah, mereka ternyata punya kebiasaan yang alkitabiah dan luar biasa. Apa itu, saudara? Bayi ketika mulai lahir, maka biasanya bidan itu mengambil akan minyak, lalu kemudian minyak itu mereka oleskan pada lidah dari si bayi. Apa tujuannya? Minyak yang diberikan pada lidah si bayi itu merangsang si bayi itu untuk mau menyusu pada ibunya. Dengan demikian begitu anak itu lahir, maka rasa pertama yang mereka harus nikmati adalah rasa apa? Minyak, saudara. Dan minyak itu begitu rupa sehingga merangsang lidah si bayi itu untuk dia terima lebih lagi. Pada waktu dia minta lebih lagi, maka diberikan susu kepada anak ini. Ketika seorang bayi mulai menikmati susu ibunya, dia akan tumbuh dewasa, makin keras makanan yang bisa dia cerna, dan makin keras yang dia bisa nikmati lewat mulutnya. Ketika saya mengerti itu, saya sadar sesuatu. Begitu orang kenal dengan Tuhan Yesus, hal yang pertama yang mereka harus kecap adalah Tuhan sendiri. Dan saya tahu bukan kebetulan diberi minyak, karena saya tahu itu merupakan simbol daripada roh Allah sendiri. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita buat kebaktian dengan Carrie Saudi. Pada waktu dia datang di kantor, dia sedikit terlambat, karena seharian dia sudah mengajar di Ungaran. Kemudian dia naik ke atas ke ruang meeting kami di atas di kantor. Lalu kami berkata begini, Carrie, ini akan butuh waktu cukup lama, jemaat sudah pada datang juga, tolong doakan anak-anak kami dulu, supaya mereka juga didoakan dan diberkati. Saya tidak berpikir yang lain kecuali minta anak-anak didoakan. Saya berpikir begini, ditumbangin tangan, mungkin ada pesan Tuhan atau apa, lalu selesai, baru kemudian orang tuanya didoakan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu dia bertanya pada saya begini, ini anak-anak ini sudah terima Yesus belum? Saya berkata begini, kami sudah pernah pimpin mereka terima Tuhan Yesus. Itu aja jawaban saya. Lalu kemudian dia berkata, nah kalau begitu mereka sudah berbahasa roh belum? Ya kita belum pernah dengar nih mereka berbahasa roh. Nah, anak saya yang besar umur 10, yang kedua umur 8, yang ketiga umur 3,5, dan itu anak-anak sebaya-sebaya. Mereka diminta untuk anak-anak kecil ini maju ke depan, kemudian mereka dengan gaya anak Indonesia, pemalu tapi mau, saudara. Dia berdiri dengan malu-malu gitu ya. Jadi akhirnya mereka berjajar, mereka ikut, termasuk anak saya yang paling kecil yang umur 3,5 tahun, dia ikut juga berdiri di sebelah kakaknya. Lalu kemudian dia mulai bicara dan saya mulai jelaskan kepada mereka. Tapi yang namanya anak, sambil terima penjelasan, injek-injekan kaki gitu, saudara. Jadi itu namanya anak. Tapi rupanya saya belajar Tuhan itu sabar, lebih sabar dari kita. Itulah sebabnya kita bersyukur bahwa Tuhan bukan kita, saudara. Dan kita bukan Tuhan, sehingga dunia belum kiamat sampai sekarang. Nah, pada waktu itu mereka dijelaskan, terima Tuhan Yesus. Ya, siapa yang sudah terima Yesus, semua diam aja. Sampai Carrie berkata, ini mendadak kepada murtad semua. Tapi akhirnya kemudian dijelaskan bahwa kita perlu terima Tuhan Yesus. Dia jelaskan dengan sederhana sekali. Walaupun saya tahu bahasanya tidak mudah untuk menjelaskan hal itu kepada seorang anak. Sampai ketika dia bicara,
Tuhan memberikan gift, karunia kepadamu. Saya terjemahin sendiri. Tuhan memberikan kado kepadamu supaya ngerti. Kalau karunia ngerti apa anak-anak? Kalau kado, wow, semua mereka ngerti, saudara. Jadi akhirnya mereka diajak berdoa, suruh gandeng tangan. Mereka diajak untuk berdoa terima Tuhan Yesus. Lalu mereka disuruh menirukan doa yang ada seperti doa-doa yang lain. Pokoknya undang Yesus masuk di hati. Yang paling keras doanya, itu anak saya paling kecil, 3,5 tahun. Doanya paling keras. Matanya buka nutup, begitu dia sambil begini. Dia nirukan dengan keras sekali. Dan semua orang ketawa sebetulnya. Kami tahan ketawa kami supaya tidak mengganggu anak-anak ini. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, selesai dia berdoa, terus dia berkata begini, nanti kalau saya teriak, go! Langsung ya, bahasa roh katanya. Nah ini anak ngerti, dengar bahasa roh, orang tuanya sering pakai itu, di gereja mereka sering kali dengar, mereka sering kali lihat orang berbahasa roh, tapi saya yakin mereka tidak punya ide sebetulnya bagaimana mesti berbahasa roh, karena terlalu kecil untuk bisa memiliki pemahaman seperti yang diharapkan. Nah pada waktu itu akhirnya didoakan, Tuhan aku mau terima kado daripadamu, aku mau terima Roh Kudus. Dan kemudian dia berkata, go! Dan mendadak, saudara, itu anak-anak beberapa mulai berbahasa lidah. Dan anak saya yang paling kecil, paling keras ngomongnya, anak kami semua ketawa lihat begitu. Dan praktis hampir semua mereka mulai berbahasa lidah. Buat saya itu amazing sekali, mentakjubkan. Anak-anak kecil mulai berbahasa lidah, saudara. Sekarang tugas kami sebagai orang tua, mengajak anak itu selalu berbahasa roh ketika berdoa. Ngajar mereka untuk melatih supaya mereka makin kuat rohnya dengan bahasa itu. Nah, saya perhatikan saudara, ini memang betul-betul akhir zaman. Bayangkan kalau anak umur 3,5 tahun sudah berbahasa roh. Dan dengan begitu gampang diajak berdoa dan akhirnya dia berbicara dalam bahasa roh. Saya percaya ini merupakan akhir zaman. Tapi sekaligus penggenapan apa yang Amsal katakan. Berikan kepada anak-anakmu bisa mengecap akan hal-hal yang dari Allah ketika mereka masih kecil. Kelak ketika mereka bertumbuh dewasa, maka dunia tidak akan pernah bisa memuaskan mereka. Amen, saudara. Saya percaya inilah waktunya di mana gereja mesti dibawa kepada membuka hati dan diri kita, mengecap akan perkara-perkara surgawi. Sebab kalau tidak, kita hanya menawarkan agama kepada orang lain. Kita hanya menawarkan agama dengan segala aturannya kepada dunia. Dan akhirnya kita tahu, dunia lebih punya banyak hal untuk memuaskan mereka. Hanya kalau mereka bisa mengecap perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara yang dari Allah. Kita akan segera tahu, segalanya kemudian berubah. Saya teringat anak saya yang paling besar, saudara. Kemarin sore sudah datang kepada saya, dan dia kalau ngomong serius, dia mesti datang ngomong pribadi kepada saya. Dan dia tidak akan pernah mau bicara terbuka, dia selalu datang pribadi dan dia berkata begini, Papa, dia baru umur 10 tahun, aku minta dibaptis, Pak. Saya bilang, enggak guys ya, nanti kalau umurmu sudah 12. Dia bilang, terlalu lama, Pak. Nanti keburu Tuhan Yesus datang, aku belum dibaptis. Saya nggak ngajari apa-apa, saya nggak seminar akhir zaman loh di rumah saudara. Saya goreng telur untuk anak-anak saya ya, tapi seminar akhir zaman tidak. Saya berikan penjelasan, saya tahu itu. Tapi saya nggak ada session khusus akhir zaman untuk keluarga saya. Mendadak dia berkata, Pak, aku minta dibaptis. Saudara, saya menanggapi dengan sangat serius pernyataan anak saya, walaupun sekarang saya tidak ikutkan dia. Saya hanya berkata begini, Keisha, kamu berdoa sendiri ya. Kamu tanya Tuhan sekali lagi. Ngomong gini, Tuhan Yesus, Keisha boleh tidak dibaptis sekarang. Sebab ini ada ceritanya, saudara. Ketika dia berusia 4 tahun, itu saat yang paling memprihatinkan buat kami karena anak ini minder sekali. Tidak bisa bergaul dengan orang lain, pemalu, dan gampang nangis ketemu dengan orang. Sampai suatu hari, saya lagi makan siang, dan saya berkata, anak saya ini kenapa ya, jadi pemalu sekali. Entah bagaimana kita ngobrol, lalu kemudian mendadak, Ibu Indri berkata begini,
Nanti kalau dia umur 6 tahun, dia akan ketemu Tuhan sendiri. Saya hanya aminkan apa yang dia katakan, tanpa saya pernah menduga apa yang bakal dia alami, saudara. Dan tiba-tiba itu terjadi. Saya masih ingat itu hari Rabu. Kenapa masih ingat Rabu? Karena hari itu saya di Cirebon sebetulnya. Istri saya datang ke gereja ini mendoakan seseorang di sana. Dan dia di rumah hanya berdua dengan adiknya, Samuel, dan pembantu satu. Hanya bertiga di rumah. Hari berikutnya, hari Kamis siang saya tiba dari Cirebon. Dia masuk ke kamar, dia jumpai saya. Dan dia berkata begini, "Papa, kemarin siang aku dengar suara." Itu nggak ada cerita ABC, dia ngomong, "Papa, kemarin siang aku dengar suara." Saya bilang, saya godain dia, ya suara laki atau perempuan. Saya berkata gitu kan, saudara. Saya pikir dia hanya mainan. Dia bilang, "Laki, Pak. Suaranya besar apa kecil?" "Oh, suara orang besar." "Suara orang jahat atau suara orang baik?" Saya ngomong begitu. "Ya, suara orang baik." "Ya, suara tukang, Kesia, mungkin di belakang ada tukang." "Bukan." Terus saya bilang, saya tanya begini, "Lalu suara siapa?" Dia nggak jawab, saudara. Saya masih ingat dia berdiri di tempat tidur. Saya lagi tiduran begitu. Dia nggak bergerak, dia di tempat tidur. Saya tanya, "Itu suara siapa?" Dia hanya menunjuk ke atas begini. Saya bilang, "Tuhan." "Iya." "Kok kamu tahu?" "Aku lihat soalnya." Saya bangun, saudara. Ini anak, saya nggak ada kaitan apa-apa sebetulnya dengan cerita seperti itu. Dan tahun itu dia umur 6 tahun. Lalu saya tanya gini, kamu lihat apa? Karena dia tahu saya serius. Lalu dia mulai cerita. "Kemarin aku lagi mainan sama Semi di kamarnya papa. Terus aku nih pengen berdoa sendiri. Jadi kemudian dia lari ke kamar belakang, saudara. Terus kamu ngapain?" "Ya, aku berdoa, aku kunci pintunya supaya nggak diganggu Semi." "Nah, kamu doanya gimana?" "Ya, aku duduk, Pak. Aku berkata, 'Tuhan Yesus, aku mau berdoa,' katanya gitu." "Terus apa yang kamu lihat?" "Tuhan datang, Pak." Dan kemudian saya coba cek, saudara. Saya tunjukkan beberapa gambar Tuhan Yesus, gambar-gambar artis gitu ya. Dia bilang, "Mirip, Pak, tapi nggak sama. Tuhan Yesus yang aku lihat lebih bagus dari ini. Ini jelek Tuhan Yesusnya. Itu bagus sekali, Pak. Wajahnya itu bercahaya." Terus sama siapa? Sama malaikat-malaikat banyak. Dan bayangin anak umur 6 tahun waktu itu, saudara. Dia bisa cerita begini. Malaikat ada 2 macam, Pak, yang aku lihat. Ada yang pakai sayap, ada yang tidak pakai sayap. Bayangin, saudara. Siapa yang ngajari anak umur 6 tahun, malaikat ada yang pakai sayap, ada yang tidak pakai sayap? Terus dia ngomong apa? Ya, dia cerita. Lalu kemudian dia ceritakan apa yang Tuhan Yesus omongin. Dan dia bilang, "Aku diangkat, Pak, badanku diangkat." Mungkin dalam roh saya nggak jelas, tapi diangkat, dia bilang. Ketemu Tuhan, Pak, luar biasa. Dan ternyata, saudara, itu berlanjut sampai 3 hari. Dia ngalami pernyataan Tuhan seperti itu. Terakhir dia lagi nonton TV. Pagi-pagi nonton TV, saudara. Tahu-tahu dia masuk ke kamar. Terus berdoa. Setelah selesai katanya, "Kamu ngapain?" "Lari masuk kamar berdoa." Dia ketawa. "Tadi aku nonton TV, malaikat datang tanya gini, 'Kesia, kamu kok belum berdoa?' Jadi matiin TV-nya, lari berdoa." Umur 6 tahun. Nah, beberapa tahun yang lalu Pak Yusak itu pada waktu itu dalam pengasingan. Dia tidak pelayanan. Dia disuruh Tuhan berdiam diri beberapa saat lamanya. 3,5 tahun mungkin ada. Dan di tengah-tengah masa itu dia terbang ke Semarang. Dia diperintahkan Tuhan jumpai 2 orang. Satu di antaranya harus ketemu dengan saya. Dan dia ngomong begini, "Aku ngaku ini disuruh Tuhan datang ke Semarang, ketemu kamu. Karena Tuhan berkata begini, mulai sekarang, kamu harus punya cara hidup seperti cara hidupku." Saya bilang, "Cara hidup seperti apa?" Dia bilang dalam hal keuangan. Kemudian dia cerita begini, "Nanti kalau aku hidup begini," dia bilang, "semua berkat yang aku terima, aku doakan lagi. Apakah ini buat aku pribadi, atau aku berikan kepada orang lain. Dan kalau Tuhan berkata, berikan kepada orang lain, aku berikan kepada orang lain. Kalau untuk pribadi, aku pakai untuk pribadi."
Dan dia berkata, kamu harus hidup dengan cara seperti itu. Terus yang kedua dia ngomong begini, Tuhan akan pakai anakmu ini. Saya waktu itu bawa Kesia, saudara. Dia berkata, Tuhan akan pakai anakmu ini. Dia akan seperti anak biasa. Tapi pada waktu Tuhan pakai dia, kamu harus perhatikan. Nanti perkataan yang keluar dari mulutnya, kamu tahu itu bukan perkataan si anak, tapi Tuhan yang bicara lewat dia. Dan Tuhan akan ingatkan kamu akan hal-hal yang kamu perlu waspadai dalam hidupmu. Dan saya perhatikan, saudara, sejak saat itu, tanya istri saya, kami berkali-kali, begitu ada hal sesuatu apapun, tiba-tiba keluar omongannya, saudara. Dan ketika keluar, dia berkata, kami tahu ini dari Tuhan, dan bukan dari dia. Suatu hari, ini saya cerita apa adanya, saudara. Pada waktu itu gereja dalam keadaan banyak bongkaran-bongkaran, dan banyak tukang kerja. Dan pada waktu itu kami belum beli akan lemari besi. Sore itu persembahannya dimasukkan dalam kantong. Lalu kemudian kami tidak tahu harus ditaruh di mana waktu itu. Lalu teman yang pegang keuangan, mereka ikat itu uang. Mereka berkata begini pada saya, Pak, Bapak kan yang paling dekat rumahnya. Bisa nggak titip satu hari aja, semalam aja, taruh di rumah Bapak. Lalu kemudian besok kami ambil lagi. Saya nggak berpikir panjang, saudara. Saya bilang ya, karena saya hanya berpikir safety. Jadi saya bawa pulang, itu uang, saudara. Anda tahu, anak saya waktu itu mungkin baru umur 6-7 tahun ya. Begitu turun dari mobil, dia di rumah waktu itu, saya bawa bungkusan itu, saya masukkan lemari. Dia tanya, Pak, itu apa? Uang persembahan gereja. Papa dititipin, karena di gereja banyak tukang dan kita belum punya tempat untuk menyimpan. Lalu kemudian, dia diam, saudara. Dia pergi. Enggak lama dia balik. Dia ngomong, Pak, tidak boleh nyimpan uang gereja di rumah kita, Pak. Besok harus dikembalikan di gereja, Pak. Tidak boleh nyimpan uang dalam rumah kita. Tidak boleh, Pak. Saya kaget, saudara. Dari mana dia mengerti seperti itu? Ajak bicara kalau lagi biasa. Enggak ada apa-apanya, saudara. Tapi mendadak kalau Tuhan mulai urapi dia, dan Tuhan pakai dia, itu perkataannya tajamnya luar biasa. Dan kemarin sore, selagi di depan rumah saya, dia datang ke saya, dia berkata, Pak, aku minta dibaptis, Pak. Saya bilang, enggak, guys ya. 2 tahun lagi lah. Dia bilang, kelamaan. Nanti keburu Tuhan datang, Pak, enggak sempet. Sekarang aja aku minta dibaptis. Saya katakan begini, lalu kemudian Anda jangan bawa anak-anakmu minta dibaptis semua, loh, saudara. Saya tidak mau. Saya ceritakan background-nya supaya Anda mengerti. Kalau satu kali terjadi, karena itu saya ingin bicara dengan beberapa hamba Tuhan. Saya ingin tanya supaya mereka ikut mendoakan akan hal ini. Sebab yang dia katakan, saya tangkap sesuatu yang tidak biasanya dia katakan. Saya tahu ketika yang bicara anak saya. Saya tahu ketika yang bicara itu sesuatu yang di dalam dia. Lewat anak ini. Saudara bisa mengerti? Kalau dari sejak kecil, kita bisa biarkan mereka mengecap akan perkara-perkara yang ilahi, yang dari Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa memuaskannya. Saya ingat akan anak John Bevere ketika dibaptis. Sebetulnya juga di bawah 12 tahun pada waktu itu, saudara. Tapi anak ini juga persis si Edison ini. Didatangi Tuhan Yesus sendiri. Dia lihat ketemu muka dengan muka. Tuhan Yesus sendiri. Saya makin percaya, saudara. Akhir zaman ini nanti kelak Anda akan lihat anak-anak kecil akan dipakai Tuhan. Dan orang tua akan dipermalukan, ditemplak, ditegur dosanya lewat anak-anak ini. Kalau Tuhan sudah mulai kerja pakai anak-anak, saya tahu sudah tidak ada waktu lagi buat Tuhan menunggu sampai anak-anak ini cukup dewasa. Anaknya Pak Benyamin misalnya, si Jocelyn-nya. Ketika didoakan oleh Carrie, dia berkata apa? Jangan berpikir menunggu anak ini dewasa untuk menggenapkan apa yang Tuhan rencanakan. Jangan berpikir menunggu anak ini dewasa sampai melihat anak ini dipakai Tuhan. Artinya, sejak masa kecil,
Tuhan akan pakai anak-anak saudara. Dan ini yang sudah mulai terjadi di banyak tempat. Roh Allah sedang bergerak dengan luar biasa. Dan saya percaya kita hidup pada akhir dari akhir zaman. Amen, saudara. Oleh karena itu, kecuali kita membiarkan anak-anak Tuhan ini mengecap akan perkara-perkara yang dari Allah, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kepuasan yang sebenarnya. Agama mungkin bisa membuat mereka bersemangat dengan berbagai kegiatannya. Tapi akan berbeda kalau seseorang itu bertemu dengan Tuhan sendiri. Saya ingin tunjukkan kepada Anda akan bagaimana Paulus mengalami pertobatan. Kisah Rasul pasal 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawanya kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Anda lihat keanehannya tidak? Dia pergi ke Damsyik dengan surat kuasa dari imam besar. Oleh karena keyakinan agama dalam dirinya. Dia yakin agamanya itu benar. Dia yakin orang-orang yang mengaku Yesus Mesias itu penyesat. Keyakinan agama memberikan semangat hati yang berkobar-kobar begitu kuat, tapi tanpa pernah bertemu dengan Allah yang dia sembah sendiri. Dan semangatnya semangat merusak. Dan dia tidak pernah kenal dengan Allah yang dia coba bela sebenarnya. Tapi Tuhan yang baik itu luar biasa. Di tengah jalan dia ketemu. Dan Allah yang dia pikir dia bela datang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Apa yang terjadi? Dia bertanya, "Siapa engkau, Tuhan?" Sangat ironis sekali. Dia berpikir aku membela Tuhan. Tuhan yang dia bela datang di hadapannya, tidak dia kenali. Kalau kita hidup dengan cara agamawi, kita akan hidup seperti Saulus hidup yang lama. Mungkin semangatnya hebat. Kita bahkan akan menganiaya orang Kristen yang lain. Karena pikir mereka sesat. Kita pikir mereka tidak benar. Kita pikir mereka membawa orang ke neraka. Kita mesti bantai mereka. Tapi sama sekali tidak pernah kenal dengan Allah yang dibela. Dan sepanjang yang saya tahu, Tuhan tidak perlu dibela manusia. Dia bisa membela dirinya sendiri. Kita yang perlu dibela oleh Allah. Amen, saudara. Tapi pengalaman di Damsyik itu luar biasa. Pada saat dia bertemu dengan Allah, dia bertanya, "Siapa engkau, Tuhan?" Dan dia menyatakan dirinya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dalam King James Version ada tambahan pernyataan Paulus sebetulnya. Waktu dia ketemu itu Tuhan Yesus dalam keadaan buta tapi melek rohaninya. Dia berkata, "Tuhan, apa yang engkau inginkan supaya aku perbuat bagimu?" Orang yang belum kenal pribadi dengan Tuhan, dia selalu merasa dia tahu apa yang harus aku perbuat. Waktu dia ketemu dengan Allahnya, dia sadar dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tersungkur dan dia berkata, "Apa yang engkau ingin, Tuhan, supaya aku perbuat bagimu?"